mengejarnya. Tenagaku sudah terkuras separuh. Percuma saja kalau terus ku kejar. Instruktur Song pernah bilang, dalam sebuah pertarungan, untuk menang melawan musuh yang lebih kuat, kita harus menyerang saat mereka lengah. Dan untuk siluman yang hampir berevolusi seperti ini, kalau tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan mematikan, jangan pernah menyerang secara gegabah. Akar herbal putih yang usianya sudah puluhan tahun. Ini benar-benar barang bagus. Paman, aku datang mau menyetor hasil panen hari ini. Wah, akar herbal putihnya banyak sekali. Astaga! Ini benar-benar barang berharga. Usianya sudah tua, kualitasnya nomor 1. Mencari tanaman langka ini bukan perkara mudah loh. Liu, keahlianmu memang boleh juga ya? Ah, Paman bisa saja. Itu cuma lagi beruntung aja kok. Tuan Sen lagi nggak ada di toko hari ini. Tuan Sen sudah keluar sejak pagi buta. Kamu tunggu sebentar ya, biar kuambilkan uangnya. Semuanya sudah kutukar jadi koin tembaga. Totalnya ada 8 koin besar. Sudah hampir 1 jam aku nyari-nyari. Tapi nggak ada satupun yang memancarkan cahaya putih. Hah, sudah kuduga, cerita di novel soal nemu harta karun secara kebetulan di pasar. Ternyata cuma karangan doang buat nipu orang. Akar kumis merah setengah kati, wah, kamu benar-benar paham barang. Ini semua barang bagus loh. Kuhargai 200 koin saja buatmu. 2 tahil akar darah. Barang ini khasiat obatnya sangat kuat loh. Harganya 100 koin per tahilnya. Mahal banget. Kalau saja tadi aku nggak berhasil ngejual akar utama putih dan dapat banyak uang, obat-obatan ki dan darah ini pasti nggak bakal berani aku lirik sedikit pun. Latihan bela diri itu benar-benar kayak lubang tanpa dasar yang nguras uang. Tolong beri aku 4 tahil rumput pelancar darah. Rumput pelancar darah. Kuhitung 100 koin saja. Total semuanya pas 500 koin. Pergi, anjing tuamu ini kan memang sudah penyakitan. Dagingnya juga nggak bakal seberapa. Kalau sampai ada yang keracunan gara-gara memakannya, reputasi puluhan tahun milik toko Li bisa hancur berantakan. Nggak mahal kok, bayar beberapa puluh koin aja juga nggak apa-apa. Gue tuh lagi hoki besar sekarang. Dengan modal beberapa puluh koin ini, gue pasti bisa menang banyak dan balik modal. Lu sebenarnya mau nerima nggak nih? Cahaya putih ini 10 kali lipat lebih pekat daripada obat berusia ratusan tahun. Mustika anjing. Di dalam perut anjing tua ini, pasti tersembunyi mustika anjing yang legendaris itu. Bos, apa di sini ada jual daging anjing? Wah, adik datang di saat yang kurang pas. Hari ini kami kebetulan lagi nggak jualan daging anjing. Tapi kalau daging babi, daging kambing, atau paha sapi yang baru dipotong kemarin, aku punya semuanya di sini. Kalau adik pengen makan daging hewan liar, tunggu saja 1 atau 2 jam lagi, pasti bakal ada tangkapan segar. Buat muasin selera makanmu. Aku sih nggak selera sama daging yang lain. Wangi rebusan daging anjing. Dewa sekalipun pasti tergoda. Aku cuma doyan yang satu ini. Kebetulan sekali, anak muda mau makan daging anjing. Aku punya yang siap potong. Lihat, yang itu tuh. Kau mau menipuku? Ya, anjing ini sudah tua renta, giginya saja nyaris ompong semua. Badannya tinggal tulang berbalut kulit begitu. Kalau direbus, jangan-jangan rasanya kayak makan kayu bakar. Apanya yang bisa dimakan? Dagingnya saja pasti alot setengah mati. Anak muda, tunggu dulu. Jangan salah sangka begitu. Anjing tua itu ada cita rasanya sendiri. Dagingnya kenyal, makin dikunyah makin gurih. Lagi pula, harganya murah, loh. Coba lihat, bagaimanapun juga dia ini makhluk hidup. Sudah kurawat bertahun-tahun. 50 keping perunggu, kau lihat saja badannya ini. 50 keping, kubawa pulang buat bikin kaldu saja rasanya sayang kayu bakar. 30 keping, mentok. Aduh, anak muda. 30 keping itu kemurahan. Lihat nih, setidaknya masih ada beberapa kati daging yang bisa diambil. Begini saja, 40 keping. Nggak bisa kurang lagi. Sudahlah, lupakan saja. Anjing tua begini, melihatnya saja bikin nafsu makanku hilang. Kau simpan saja sendiri. Hahaha. 35 keping, ku lepas 35 keping. 35 keping, ditambah anak anjing kurus itu, baru lumayan. Anjing kurus ini lagian kelihatannya sudah mau mati kelaparan. Anggap saja sebagai bonus. Biar ku bawa pulang dan ku rebus sekalian. Setidaknya lumayan nambah-nambah tulang buat kaldu. Beres, anak muda memang tidak bertele-tele. 2 anjing ini milikmu seharga 35 keping perunggu. Pegang talinya baik-baik.
Tebakanku memang tidak meleset. Mustika anjing. Ini benar-benar mustika anjing. Salah satu dari 3 harta karun berharga di dunia pengobatan. Harta tak ternilai yang dijuluki sebagai emas anjing. Sifatnya dingin dan mampu menawar segala macam racun. Ini adalah bahan utama pembuat pil dewa penyelamat nyawa. Benar-benar keberuntungan langka yang hanya ada 1 berbanding 10.000. Siapa sangka aku bisa membelinya hanya dengan 35 keping uang tembaga. Nasib sungguh suka mempermainkan. Kehidupan yang perlahan meredup dari tubuhnya justru menjadi titik terang bagiku untuk melangkah ke puncak ilmu bela diri. Kau sudah terlalu menderita. Semoga di kehidupan selanjutnya, kau terlahir di tempat yang lebih baik. Dan tak lagi merasakan siksaan ini. Minumlah sedikit air garam ini, untuk meredakan rasa panas di dalam organ tubuhmu, agar kau bisa pergi dengan lebih tenang. Aku tidak akan terburu-buru mengambilnya. Lewatilah saat-saat terakhir ini dengan tenang dan damai. Ternyata dia makhluk yang tahu balas budi. Sayang sekali, garis keturunannya sangat biasa. Dan energi spiritualnya juga tidak memadai. Jadi jimat pengikat jiwa tak bisa digunakan padanya. Ya sudahlah, biarkan saja aku memeliharanya dulu. Kualitasnya benar-benar tingkat tinggi. Ternyata ini sungguhan batu mustika anjing kualitas atas. Dengan bongkahan seberat ini, setidaknya bisa ditukar dengan 80 tahil perak murni. Masa-masa sulitku selama beberapa hari ini, dan utang untuk membeli bahan obat akhirnya bisa lunas juga. Saudara Lu, apa kau mencari Tuan Sen lagi? Beliau masih belum kembali. Kalau kau memang sedang terdesak, aku bisa meminta orang untuk memberikan pesan kepada Tuan Sen. Tidak usah, aku hanya mau menjual barang seperti biasa. Astaga, berat dan kualitas barang ini. Ini benar-benar emas mustika anjing kualitas dewa. Dibandingkan dengan yang dibeli oleh saudagar Wang 2 tahun lalu, ukurannya masih jauh lebih besar. Saudara Lu, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Harganya 92 tahil perak murni, sesuai aturan yang ditetapkan oleh Tuan Sen. Kami berbisnis dengan jujur tanpa menipu siapapun. Harga ini sudah sangat adil di mana-mana. Terima kasih. Uang memang bisa menebalkan nyali seseorang. Dengan uang sebanyak ini, latihanku di jalur bela diri tidak perlu ditahan-tahan lagi. Permisi, tolong siapkan 2 mangkuk sup tulang harimau penambah darah. Dan 1 mangkuk bubur ginseng peningkat fisik untuk diminum sekarang juga. 5 tael perak murni. Oh. Adik junior Lu, sebagai pencari tanaman obat, kau memang benar-benar hebat. Mengeluarkan 5 tael perak murni tanpa berkedip sedikit pun. Sepertinya ilmu bela diri adik junior akan segera naik tingkat lagi. Ya, terima kasih atas doa baiknya, kakak senior Huang. Wah, cari uang itu enak banget. Kekuatan fisikku ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. 2 hari ini, setiap waktu makan aku selalu meminum ramuan obat. Meskipun energi vitalku meningkat, tapi ini terlalu lambat. Katak berkaki 3 di ngarai harimau lapar itu, hanya tinggal selangkah lagi untuk berubah menjadi siluman. Waktu benar-benar tidak menungguku. Fondasi energi vitalku sudah cukup kuat, layak untuk dipertaruhkan. Tetua Fan, tolong ganti dengan semangkuk ramuan perenggut nyawa ini. Khasiat obatnya sungguh ganas. Bertahanlah.
Aku harus bisa bertahan. Bocah hebat, kecepatan latihanmu ini benar-benar luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, kau ternyata sudah berhasil melewati rintangan itu dan mencapai tingkat mahir. Bahkan fondasimu terbentuk dengan sangat padat dan kokoh. Sepertinya ramuan perenggut nyawa itu tidak kau minum sia-sia. Tubuhmu itu benar-benar sanggup menahan kerasnya khasiat obat dan malah mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri. Bagus. Sangat bagus. Fondasi energi vitalmu yang sekarang sudah cukup kuat untuk menopangmu mempelajari jurus langkah ular yang sesungguhnya. Jurus langkah ular, bukankah sebelumnya di pelataran latihan, aku sudah pernah mempelajari jurus langkah ular? Jangan-jangan, itu bukan jurus langkah ular yang asli. Benar sekali. Jurus langkah ular yang kau pelajari sebelumnya itu hanyalah teknik dasar untuk membangun fondasi saja. Jurus langkah ular yang sesungguhnya adalah teknik pergerakan kaki tingkat tinggi. Setelah kau berhasil menguasainya, jurus itu akan membuat kecepatan gerakan tubuhmu meningkat pesat ke tingkatan yang sama sekali baru. Perhatikan baik-baik. Inti dari teknik langkah ini bukanlah pada kecepatannya, sedangkan pergerakannya yang bagai hantu, layaknya ular di rerumputan liar, merayap cepat menyusuri tanah, berbelok mulus tanpa jejak, dan gerakannya sangat sulit ditebak. Jika jurus langkah ini dilatih sampai tingkat puncak, dalam jarak 10 langkah, kecepatannya akan menjadi sangat luar biasa. Sekuat apapun pukulan dan tendangan lawan, semuanya akan sia-sia kalau tidak mengenai sasaran. Lincah dan penuh tipu daya. Inilah jurus penyelamat nyawa yang paling kubutuhkan saat ini. Di lembah harimau ganas itu, katak berkaki 3 punya ukuran tubuh raksasa sebesar batu gilingan. Gerakannya pasti tidak selincah dan secepat ular. Kalau aku memakai jurus langkah ini untuk mengecohnya, aku pasti bisa unggul dan tidak akan kalah. Pelatih Song. Kalau seorang pendekar ingin menghadapi makhluk yang sudah menyerap energi alam, siluman liar berkulit tebal dari pegunungan, selain jurus langkah untuk menghindar, apa hal lain yang paling penting? Tentu saja senjata pusaka. Lebih bagus lagi kalau pakai senjata dewa legendaris yang sanggup membelah besi. Makhluk-makhluk yang sudah jadi siluman itu punya kulit dan tulang yang ketahanannya jauh melampaui binatang buas biasa. Kalau ditebas pakai pedang biasa, menembus kulitnya saja mungkin tidak bisa. Sekuat apapun tenaga pukulan kita, rasanya cuma buang-buang tenaga, sama sekali tidak mempan di tubuh mereka. Sangat sulit untuk melukai organ vitalnya. Satu-satunya cara adalah memakai pedang yang paling tajam, lalu menyalurkan seluruh tenaga dalam, mengincar titik lemahnya, dan memutus urat serta tulangnya dalam satu tebasan mematikan. Setelah menembus kulit dan dagingnya, baru kita punya peluang untuk menang. Pelatih, tolong ajarkan aku langkah ular yang sesungguhnya. Sepertinya ini waktu yang tepat. Setelah beberapa malam mengintai lokasi, aku sudah paham betul kebiasaan katak berkaki 3 itu. Sekarang saatnya mencari senjata tajam. Silakan lihat-lihat sendiri barangnya. Harganya pas dan sudah tertera di situ. Medan di lembah harimau ganas sangat rumit. Senjata panjang justru akan merepotkan dan sulit digunakan di sana. Pisau semacam ini sangat praktis untuk pertarungan jarak dekat. Pisau pendek yang lincah untuk menusuk dan menebas, inilah yang paling cocok. Berapa harga pisau pendek ini? Baja ringan yang dicampur 3 bagian serpihan besi dingin, ditempa ratusan kali. 30 tahil perak murni, harga pas. 30 tahil. 92 tahil perak dari hasil menjual mustika anjing itu. Obat dan ramuan herbal di balai pengobatan itu benar-benar menguras uang bagai lubang tanpa dasar. Hanya dalam beberapa hari, sudah menghabiskan puluhan tahil. Dan sekarang, pisau ini merenggut 30 tahil lagi. Hanya dengan menggunakan senjata yang paling tajam, mencari titik lemahnya, lalu memutuskan urat dan tulangnya dalam satu tebasan. Barulah aku punya peluang untuk menang. Untuk menghadapi katak berkaki 3 itu, aku harus memegang senjata yang tangguh. Kalau aku pelit demi menghemat beberapa tahil perak, senjataku bisa hancur karena tak cukup kuat. Dan pada akhirnya, nyawaku yang akan melayang. Uang yang habis masih bisa dicari lagi. Tapi nyawa cuma ada satu. Baiklah, aku ambil yang ini. Pisau ini sangat tajam. Pakailah dengan hati-hati. Jangan sampai melukai dirimu sendiri.
Hah! 92 tahil perak. Datangnya cepat, perginya jauh lebih cepat. Sekarang kantongku benar-benar melompong. Tapi, biarlah uang ini habis. Semua yang kubutuhkan sudah siap. Nanti malam, saatnya kembali masuk ke gunung. Kalau dulu, berlari sejauh 10 li di jalur pegunungan, kedua kakiku pasti akan terasa seberat timah. Tapi sekarang, energi ki dan darahku telah menyatu menjadi tenaga dalam. Jalanan gunung yang terjal ini, terasa layaknya berjalan di tanah datar. Dulu, saat berpapasan dengan para pemburu liar dan serigala gunung, aku cuma bisa menyingkir dan tersenyum kecut layaknya anjing. Tapi sekarang, di dunia ini, pada akhirnya kekuatan tinjulah yang berbicara. Kalau tak mau diinjak-injak, kau harus punya kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup. Menyerap esensi cahaya bulan. Monster sialan ini benar-benar sedang berkultivasi di bawah terang bulan purnama. Sekaranglah saatnya. Buah bodi darah ini bisa mencerahkan pikiran dan meningkatkan kecerdasan. Sekali lihat, langsung hafal di luar kepala. Ini benar-benar pusaka langka yang tak ternilai harganya. Dengan ini, sesulit apapun kitab rahasia bela diri nanti, aku pasti bisa menghafal semuanya hanya dengan sekali baca. Hah! Hampir saja, nyawaku benar-benar di ujung tanduk. Di sekitar pegunungan punggung naga ini, pencari tanaman obat yang mampu sendirian membunuh siluman katak berkaki 3 yang sudah ganas itu. Sepertinya jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Dengan begini, aku akhirnya tidak mengecewakan harapan Tuan Sen. Kakek. Apakah kakek melihatnya? Cucumu ini akhirnya berhasil. Kulit luarnya ini kalau ditumbuk menjadi bubuk, adalah bahan tingkat tinggi untuk membuat racun mematikan. Sama sekali tidak boleh rusak. Tuan Sen, kali ini aku benar-benar tidak membuat Anda malu. Kesulitan-kesulitan bela diri yang selama ini kualami, intisari yang diajarkan instruktur Song, sekarang semuanya masuk akal. Pencerahan. Inikah rasanya pencerahan? Hal-hal yang dulu butuh waktu lama untuk kupahami, sekarang tiba-tiba jadi sangat jelas dan mudah dimengerti. Sekarang, sepertinya pikiranku sudah benar-benar terbuka. Saatnya turun gunung. Waktunya menagih hadiah sayembara itu. Kalian sudah dengar belum? 2 hari lalu, ada 2 lagi. Pencari tanaman obat nekat yang mati konyol di lembah harimau lapar. Mayat mereka bahkan tidak ditemukan utuh. Jangankan 2 hari lalu, kalau dihitung-hitung selama 2 bulan ini, sudah ada lebih dari 10 nyawa yang melayang karena monster sialan itu. Sepupuku juga pergi ke lembah harimau lapar. Dan tidak pernah kembali lagi. Monster itu kulitnya sangat tebal dan alot. Semburan racunnya bahkan bisa menghancurkan batu. Benar-benar sudah jadi siluman ganas. Hah! Prajurit penjaga biasa yang nekat pergi ke sana sama saja cari mati. Ya, benar banget. Poster sayembara dari pemerintah saja sudah tertempel selama sebulan penuh. Padahal hadiahnya 50 tael perak loh. Sumpah, nggak ada satupun yang berani ngambil. Hade, percuma dapat uang kalau nggak punya nyawa buat nikmatinnya. Ya kan?